Oke, ini yang Velfire kemarin yang ngancing atau ngejim karena puli kerkasnya nggak bisa dilepas, akhirnya konverter juga nggak bisa dilepas nih teman-teman ya. Ini mau kita coba bongkar dulu untuk yang kalter yuk. Oke, nah ini ya, ini rontokan dari mana? Nah ini kemungkinan besar dia dari gigi dalam akhirnya nyumbat ke sini. Nah, poin utamanya jika sudah ada sumbatan di sini, itu pasti driver diberitahu oleh speedometer bahwa lampu oli nyala. Nah, pas saat itu juga harusnya di mesin langsung dimatikan. Jadi emang ketika dia nyumbat ke sini, otomatis nggak ada sirkulasi oli karena dia ada sumbatan di sini lain loh hasil sumbatannya ini. Nah, itu gambar oli pasti langsung nyala dan akhirnya oli nggak bersirkulasi. Jika diteruskan, maka yang terjadi adalah mesinnya ngejim, kerkasnya lengket, metalnya ngeluntung gitu. Cepat nih, sebulan 2. Rolasan bintang. Oke, ini mau kita bongkari dulu. Oke, kita buka dulu. Nah, ini ya gigi plastiknya ya teman-teman ya. Gigi plastik ini satunya mana? Pas. Ini terhubung ke kerkas. Duh, lasernya mana ini? Oke, bentar ya. Nah, ini juga ada metalnya juga teman-teman. Ini metalnya baret. Nah, ini terhubung sama gigi kerkas nih. Nah, terhubung sama ini. Dan iya. Dan salah satu faktor yang mempengaruhi yang pertama sebenarnya faktor utamanya nggak cuma umur, tapi pemakaian kendaraan, pemakaian mesin ataupun kendaraan. Rata-rata yang kami temui seperti ini jebol itu di medan ekstrim. Medan ekstrim tuh pegunungan seperti Tawangmangu. Nah, ini kemarin kan dipakai ke Kawah Ijen. Nah, selain itu medan ekstrim itu juga bisa ditemui di jalan tol. Semisal nih, diasumsikan ketika kita melakukan perjalanan dari Solo ke Surabaya itu dengan kecepatan di atas 120 km per jam selama kurang lebih 2 jam lebih atau 3 jam lebih, kadang pengendara itu enggak melakukan peristirahatan. Jadi langsung digeber terus sampai akhirnya ke kota tujuan. Akibatnya apa? Hal-hal yang seperti ini nggak mungkin kuat. Nah, ini yang seperti ini nggak mungkin kuat, beda bentuknya, beda bahannya dengan yang besi. Nih kan ya, loh, nih. Beda bahan dengan yang besi. Nah, dan kronisnya ini berhubungan langsung dengan kerkas. Jadi ketika ini bermasalah, otomatis mesin juga bermasalah. Ada beberapa kasus yang kami temui
Saat mesin itu indikatornya menyala oli, langsung dimatikan, itu mesin masih bisa dibawa jalan. Itu hal yang pertama, mesin masih bisa dibawa jalan dan dibawa ke bengkel kami. Terus hal yang kedua yang kita temui juga, sudah indikator itu nyala dan mesin itu sudah berhenti dan tetap nggak bisa nyala, nggak bisa starter. Terus langkah selanjutnya yang kami lakukan, kita bongkar dulu balancer ini, baru mesin mau nyala. Itu keadaan yang kedua. Nah, keadaan yang ketiga seperti ini ngejim dari kerkasnya ini udah nggak bisa jalan sama sekali, otomatis mobil nggak bisa di starter dan nggak bisa dilakukan perjalanan walaupun ini sudah dibongkar gitu. Jadi ada 3 keadaan di mana mesin 2AZ, mesin dari Velfire atau Alphard ini yang 24 itu mengalami kerusakan di bagian ini tadi, di yang plastik tadi gitu. Lapaki. Hop. Hop. Pasir apa? Macet. Ini udah lepas ya. Ini udah lepas dan kita bisa putar pakai tangan. Nih. Perkasnya akhirnya bisa muter. Sebelumnya kan macet parah. Nah, nih. Macetnya di sini, teman-teman. Ini udah buka semua. Lanjutin. Ini.
Nah ini yang nomor 3 ini metalnya sampai lengket ya ini ya. Nih luntung ini. Yang kalah metal jalan. Iya. Oke, ini untuk bagian dari dalam mesin. Ini kita cek sekernya dulu. Ini mesin ini Hellfire ya, nih ya. Ini nomor mesin nih. Yuk, dikocak-kocak Fit. Kayak remet dulu, kanan kiri kanan kiri. Bukan bawah, nah. Terus ini, yang ini. Nah ini pistonnya udah kocak Pak. Oke, nah ini ya. Ini linernya gentong nih, makanya pistonnya kocak. Sepersekian mili. Ini nanti kita ukurkan ke tukang bubut. Setelah itu baru nanti dapat hasilnya kayak gimana, harus oversize atau gimana nih, nanti kita lihat ukurannya di tukang bubut. Nah sama ini ya, ini udah kebongkar nih, ini kemarin. Nah kalau ini nanti di undersize. Terus untuk noken as beberapa udah ada yang baret. Nah nih rumahannya juga baret. Mana ya tadi, oh nih baret nih. Nah sayangnya ini nggak ada metal itu, nggak ada. Kalian betulin tidak? Metal itu pelapis dan bisa diganti. Kalau yang ini nah ini kalau ada pelapisnya kayak gini, ini bisa diganti kayak gininya aja metalnya ini. Nah yang ini nggak bisa. Ini udah baret nih, Nah untuk blok mesin 2AZ ini ada water separatornya, water jacket separator. Dan biasanya untuk kelemahan mesin 2AZ ini itu kan blok mesinnya dari aluminium. Sedangkan baut head, mana baut head? Baut headnya ini dari baja. Nah ini nanti disimpan. Oke, ini ya. Ini bawah, ini atas, ini yang depan. Ya ini yang depan ya. Ini depan, ini belakang. Nah, ini dari baja. Seringnya jika terjadi overhead itu ini derajatnya ikut naik karena aluminium. Nah, ketika derajatnya ikut naik, yang dilakukan apa? Biasanya kalau overhead itu kan turun separuh. Kalau derajatnya udah ikut naik, itu turun semua satu set. Karena nanti harus perbaikan ini. Nah, perbaikan derajat dalam sini. Mesinnya diturun ke bawa tukang bubut, entah nanti di shock atau di derajat ulir ulang. Cuman seringnya di shock karena nanti bisa pakai baut ini lagi. Nah, baut regen ini kadang juga bisa mulur kalau derajatnya kena. Nah, ini kondisi yang bagus. Alhamdulillah tadi ini aman. Biasanya dia derajatnya ini kena. Yang paling sering itu Harrier daripada Alphard. Tergantung sih. Nek paling sering itu kejadian pasti overhead. Itu mulur gitu. Nah, ini ya. Ini kondisi kemarin yang bikin ngancing itu stang shaker nomor 3. Ini habis nih. Ini habis. Nanti kita lihat stangnya ini masih bisa dipakai apa enggak. Kalau semisal nggak bisa dipakai, berarti ganti stang. Itu. Nah, ini nomor 1, ini nomor 2, baret-baret semua. Ini udah nggak ada metal ya. Metalnya udah diambil semua. Oke, ini kaku. Ini kaku. Ini juga.
parah guys. Ini baret, ini udah nggak ada metalnya, saya masih sisa baret-baretan ini. Oke, ini tes untuk kebocoran dari klep. Ini aman, punya Velfire ini tes bocoran sebelum nanti dipasang seal-sealnya. Oh ya, ini udah dibersihkan semua ya, ini udah dibersihkan. Oke, ini yang atas juga udah dibersihkan. Kemarin tumpukan kotorannya banyak banget, udah kinclong. Ini kita ganti seal klepnya 16 piece. Nah, ini ori Toyota. Ini loh, ini packing, terus ada yang ada kode lokasi number, part number. Oke, 16 piece semua ori. Ini seal klepnya. Kita rakit pakai oli full sintetik Speedland 30. Oke, ini pemasangan klep udah selesai semua, udah diganti sealnya, klepnya udah diinstal ulang untuk yang pair-pairnya. Ini untuk yang in, ini untuk yang X, udah dilumasi. Besok rakit blok mesin. Oke, ini dokumentasi untuk mesinnya Velfire setelah dari bubut. Ini udah agak macet lagi. Nah, ini ya, ini diputar pakai tangan nih, tanpa alas tangan ya. Nih loh, udah agak macet lagi. Terus yang kemarin kan nomor 3 ya, nih loh. Oke, ini karena belum pakai piston ya. Ini pembuktian kalau udah oke, udah aman. Oke, lanjut. Oke, ini tanpa stang ya, tanpa stang tadi. Ini satu yang diganti. Nih, udah oke. Sip. Oke, ini spare part untuk Velfire yang kita overhaul. Ini yang udah datang. Packing, balancer, metal balancer, seal kerangka depan. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Metal balancer. Terus seal kerangka belakang. Seal input matic. Ring piston, stang, piston 1 piece. Oke, ini tinggal nunggu piston sama seal klep. Oke, ini kita setel untuk yang metal jalannya ya. Ini metal jalannya udah oke. Ini kita coba, nggak ada yang regel, sudah oke semua, lancar. Oke, sip. Nanti mau kita pasang. Oke, ini kita cek buat metal samping atau metal bulan. Udah kita, ya harusnya pakai dial, cuman ini udah oke, udah disetting dari bengkel bubutnya juga. Jadi bengkel bubut yang pakai dial, jadi kita nggak perlu pakai dial. Jadi udah disetting sama bengkel bubutnya. Udah oke. Oke, ini momennya tadi kita dari 3 kilo naik ke 5 naik ke 6 dulu, 6 muter, 6 terus dan mulai 3 sebenarnya muter ya, 3 muter, 5 muter, 6 muter, terus ini maksimal di 7, kira nggak berani ke 8 karena ini bloknya aluminium. Itu kalau blok diesel kita masih berani. Ini hasil dari bubutannya. Nih, biasanya kalau misal bubutan yang kurang bagus itu ketika diputer atau ketika diputer nanti berat, terus ada titik tertentu dia bakal enteng. Jadi kita bawa sepeda kayak gitu, kadang berat kadang enteng. Nah, untuk yang
momen pengencangan jalan juga sama, itu nanti akan mengakibatkan metalnya nguntung lagi. Ini udah oke, nih tunggu, udah oke bos. Oke ya, ini nomor 4, ini ke arah timing chain, ini ada titik nih, ini ada titik ke arah timing chain, ini juga ke arah timing chain. Oke. Ini subcranknya udah dibersihkan kemarin, sudah dibersihkan, kita tinggal install. Ini mesin 2AZ ini menggunakan balancer shaft. Balancer shaft itu apa? Dia penyeimbang dari getaran mesin. Jadi ini kan tensinya 2400 di atas 1800 ya. Di atas 2000, di atas 1800 itu rata-rata semua pakai balancer shaft di atas 1800 ya. Kenapa? Karena 4 silinder tanpa balancer shaft di atas cc-nya di atas 1800 kemungkinan akan terjadi getar di RPM stasioner sampai sekitar 1500-an gitu. Jadi fungsinya balancer shaft ini buat menyeimbangkan dari mesin inline 4 silinder gitu. Untuk yang Innova itu terbuat dari bahan besi dan dihubungkan dengan rantai ya, rantai. Untuk 2AZ Camry, Harrier, Velfire, Alphard itu penghubungnya pakai gigi tengah. Nah, pakai gigi tengah, jadi bisa kita lihat sama-sama ini di subcrank, Nah ini bisa kita lihat nih, ini di subcrank gigi tengahnya tadi, yang tadi ya. Nah yang tadi ini nih, yang gigi ini kan besi, ini dapat ke balancernya ini. Nah ini balancernya nih, ini juga ini gigi plastik lagi. Nah gigi besi tadi dapat plastik, terus dapat ke gigi besi yang menghubungkan ini. Nah sekarang pertanyaannya kenapa nggak dibuat besi semua? Akan ada kemungkinan ketika ini dihubungkan balancer shaft dihubungkan dengan besi, dia akan menderu atau bersil atau menderu, ada bunyi. Jadi ketika gigi bertemu dengan gigi itu akan terjadi gesekan yang cenderung bunyi. Nah beda dengan gigi-gigi yang seperti penter dan sebagainya. Intinya pertama untuk meminimalisir biaya pembuatan, yang kedua untuk menghilangkan bunyi. Cuman efek sampingnya apa? Nih seperti mesin ini kemarin. Nah gigi plastik tadi kita nggak tahu usianya kapan, usia wafatnya itu kapan. Nah nih usia wafatnya itu kapan kita nggak tahu. Dan dia komponen itu yang berada di bawah. Kalau dia jebol gitu aja, jebol dan tidak menyebar ke yang lain, partikel jebolannya itu pasti aman. Karena kita pernah mengalami beberapa mobil yang seperti itu, kebanyakan kasusnya ada di Tawangmangu. Nah kita mau bahas lebih spesifik lagi buat masalah gigi balancer. Tahap penggantian ya, pastikan part number balancer shaft sama
karena di repair manual juga ditunjukkan ada yang TMC produk, Toyota Manufacturing Corporation produk, ada yang selain itu. Jadi pastikan dengan plat nomor dengan STNK sama. Dan untuk yang metal, nah untuk metal balancer itu ada takdiran sendiri. Nah ini kita pakai metal yang nomor 2, sesuaikan dengan metal bekasnya ini, sesuaikan. Perbedaannya di mana? Di ukurannya nanti, ukuran metalnya. Jadi ada nomor 1, nah 2 sampai 3 ada mark, 3 mark. Itu untuk metalnya ada 8 buah. Ini semua kita pakai ori Toyota balancer metal, semua pakai ori Toyota. Kaki head. Nah, buat yang belakang ini barang-barang buat chest, buat pakai tematnya chest, kita ngerakit chest juga lagian. Itu oke. Buat balancer ya. Oke, ini untuk yang kondisi top balancernya ya. Itu di top 1, di top 1 bisa gunakan untuk feelingnya ini. Ini top yang bawah sekarang piston nomor 1 rata. Nah nanti tinggal kita ngepasin sama kiri yang gede ini, kiri yang gede. Nah untuk garis ini dapatnya di sini, garisnya dapat di sini, ini dapat di sini garisnya. Nah buletan ini dapat 2, dan nih teman-teman, untuk balancernya ada di atas, ada di bawah, dari bawah. Ingat ini pemasangan ketika mesin terbalik seperti ini, beda ketika pemasangan ada di sebaliknya. Sebaliknya ya. Ini udah diganti semua. Ini tadi yang kotor ya. Ini rumahannya yang lama, bukan yang baru, kita nggak beli ini. Ini ganti metal-metal aja. Oke, kita mau pasang dulu. Kita mulai dari, untuk momen pengencangan kita mulai dari 10 Nm dulu. Kita ke 10 dulu. Kita 10 dulu. 10 rata. Oke, terus rancangannya itu 22 Nm. Oke, ini ke 22 ya. Ini ke 22. Oke, ini udah 22 semua, kita tambah 90 derajat. Oke, kita kasih tanda dulu. Kita mulai untuk yang momen pengencangan terakhir, plus 22 Newton plus 90 derajat.
Oke, ini kita lagi ngetes untuk pompa olinya karena kita niatnya nggak ganti nih. Ini pompa olinya masih berfungsi apa enggak? Ini ya, ini lubang keluarnya. Nah, oke, untuk pompa oli ini masih normal. Muntrat. Oke, ini tadi dibersihkan untuk pompa olinya. Ini rencananya kan kita nggak ganti, cuma memang dibersihkan biar bersih aja. Oke. Akhirnya sorry. Oke, kita pasang dulu water jacket separatornya. Water jacket separator yang ini dapetnya sini, yang lubang. Jadi ini fungsinya buat agar aliran airnya itu larinya nggak terlalu gede-gede banget. Jadi kasih water separator. Pak, ini udah bener lubang-lubang. Udah ready bos. Oke, ini pemasangan untuk lanjutannya yang tadi ya. Atasnya relay valve itu ada nokenas atau camshaft. Nah, ketika ada bunyi saat pagi atau ada bunyi mesin suara kasar tapi dari bagian atas, itu biasanya untuk mesin Toyota itu dari camshaftnya. Dari camshaftnya seperti ini baret. Ini baret seperti ini baret rambut seperti ini juga baret rambut. Nah, itu berarti ada keausan. Nah, sedangkan di bagian dudukannya, di bagian dudukan ini itu nggak ada metalnya, nggak ada metal, jadi mau nggak mau lah ini baret seperti ini. Ini baret. Nah, ini baret. Mau nggak mau kalau timbul keausan dia bakal bunyi suaranya sama setelan dari relay valve tadi. Kalau semisal udah aus parah, bisa nggak cuma diganti camnya? Nggak bisa, karena dudukannya juga aus. Berarti penggantiannya apa? Harus satu set sama head. Jadi dapat head baru, dudukan baru, dan shaft juga baru gitu. Itu untuk seputar yang bagian atas dari 2AZ tadi. Permasalahannya sering di situ. Gitu. Oke. Sore Pak, ini kami kemarin sudah layan mesin, oli masuk, oli baru, filter oli baru, dan jaket semua udah naik. Terus untuk start awal aman, Ryan duduk itu berarti di tempat, dinyalakan mesinnya setengah hari, pas awal nyala aman. Nah, cuman
ketika sudah hampir sejam lebih itu ada suara bunyinya kayak gitu. Setelah itu kami lakukan pengecekan, ternyata di sini ditemukan untuk metal balancernya ini aus. Nah ini aus cuman belum parah, nggak separah yang dulu. Ini udah ada tanda-tanda aus. Nah kalau yang dulu kan sampai aus parah, nggak kelihatan. Yang dulu kan sampai aus parah. Nah yang dulu kan ini yang lama nih sampai asnya kemakan. Nih asnya kemakan. Nih asnya kemakan parah. Nah kami takutkan jika diteruskan maka akan berakibat yang sama ke balancer yang baru gitu. Pokok inti permasalahannya kemarin seharusnya ketika diganti metal dengan kode yang sama dan balancer yang baru original harusnya tidak terjadi seperti ini. Nah jika terjadi seperti ini maka menurut standar prosedur itu dilakukan penggantian rumah ini Pak, rumah balancer sama crankcase itu yang nempel di mesin bulat, crankcase bulat itu yang nempel di mesin yang buat dudukan atasnya itu, sama pompa oli kan kemarin kan kita nggak ganti yuk, sama pompa oli. 3 komponen itu kalau misal mau cari idenya lama banget. Nah terus setelah itu sore kami bongkari ulang, kami tes mesin dengan tanpa ada balancer, cuman ini tetap dipasang tanpa ada balancer, ini tetap dipasang dan hasilnya besok bisa jenengan rasakan. Untuk perubahannya nggak begitu signifikan, ibaratnya mesin mau nyala normal, nggak ada bunyi ter dan nggak ada hal lain. Memang ada getar, tapi getarnya itu nggak seperti dulu getarannya itu nggak seperti dulu, beda. Seperti mogok itu beda. Ini semisal mau dicoba dipasangkan, ini saya komplisi dulu, besok kita bisa coba bareng. Jenengan mau nih pakai yang mana? Misal tetap mau sempurna, ya mau nggak mau crankcase tadi sama ini diganti sama pompa oli. Cuman itu prosesnya nunggu barangnya, kita nggak bisa estimasi sehari atau 2 hari gitu. Di store aja kemarin lumayan lama, apalagi barang-barang yang seperti ini gitu Pak. Ini kita pasangkan ulang tanpa ada balancer gitu. Dan kalau semisal tanpa ada balancer maka nggak ada gigi plastik ini lagi ya, berarti harusnya mesin ini nggak terjadi seperti yang yang ada di Kawajan kemarin. Dalam artian ketika takut ini rontok, berarti nanti kalau udah nggak ada ini berarti nggak perlu takut buat rontok ininya kan. Itu untuk yang tanpa balancer. Tapi minusnya apa? Minusnya di RPM stasioner sampai RPM 1200 kemarin dirasakan itu memang ada getaran di bagian kaki, karena kan balancer ini buat penyeimbang mesin di RPM segitu, di RPM stasioner sampai 1000-an gitu. Kita pernah lakukan untuk yang tanpa balancer itu di A4 hitam platnya juga, kurang lebih sebelum corona 2019an itu kalau nggak salah, 2019an itu sama kondisi ini. Cuman kenapa nggak pakai balancer, karena yang punya memang nggak mengenali buat dilakukan penggantian balancer jebol tapi nggak mau diganti gitu. Makanya akhirnya dipasang dan mobilnya dibuat di Lir Mudik Solo Jakarta. Cuman sekarang kemungkinan mobilnya udah dijual gitu.